Saya bersujud di telapak kaki Buddha, Guru Agung yang mulia. Saya memuliakan dhammanya yang sejati dan menjura kepada Sangha. Sadu. Baik, Sugiho untuk para upasaka upasika sekalian. Ya, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Ya, selalu sangat menyenangkan hati melihat Anda semua tekun, giat untuk berdana makan, baik itu makan pagi atau makan siang. Ruangan ini sepertinya harus diperbesar. Sudah makin penuh, tapi saya harap walaupun terasa sempit, Anda semua merasa nyaman ya. Ya, karena melihat Anda yang banyak seperti ini, tadinya saya mau melanjutkan topik Owada minggu lalu tentang mimpi ya. Ya, saya sudah berjanji sebenarnya tentang mimpi, yaitu tentang bab keduanya adalah tentang Vipallasa. Kan minggu lalu saya katakan bahwa Arahanta Buddha, Pacceka Buddha tidak bermimpi lagi karena mereka sudah menghancurkan semua Vipallasa. Apa sih Vipallasa? Vipallasa itu ada 3 sebenarnya. Ya, tapi ini bukan, saya putuskan tidak menjadi topik saya pagi hari ini, tetapi secara singkat akan saya sampaikan dulu. Nanti mungkin saya akan menyampaikan topik yang mudah-mudahan lebih mengena lah buat Anda kebanyakan ini ya. Yang namanya Vipallasa. Vipallasa itu distorsi. Kayak penjungkir balikan. Jadi kalau selama Anda itu masih Puthujjana, Sotapanna, Sakadagami, Anagami, kita ini masih punya Vipallasa. Nah, penjungkir balikan atau distorsi, artinya distorsi kita terhadap objek, terhadap kehidupan, kita itu masih punya distorsi. Itu Buddha mengatakan sebenarnya ada 3 penjungkir balikan atau distorsi ini, yaitu persepsi, sanya, Vipallasa. Jadi kita mempersepsikan sesuatu itu sebagai kebalikan dari 4 hal. 4 hal itu adalah anicca, dukkha, anatta, asubha. Buddha kan mengajarkan sesungguhnya semuanya ini itu anicca, dukkha, anatta, dan asubha. Ya. Tetapi Puthujjana, Sotapanna, Sakadagami, dan Anagami dalam levelnya masing-masing, persepsi dia masih terjungkir balik, masih terdistorsi, sehingga yang seharusnya fenomena ini tidak kekal, dia menganggap mempersepsikannya sebagai kekal. Fenomena yang harusnya dukkha, kita mempersepsikannya sebagai sukha. Fenomena yang harusnya anatta, kita persepsikan sebagai ada atta, ini ada diri, ada roh, ada saya yang melihat, mendengar, berbicara, dan lain sebagainya. Padahal sesungguhnya nggak ada. Fenomena yang menurut Buddha sesungguhnya segala sesuatu itu asubha, menjijikkan, tidak indah, tapi kita mempersepsikannya sebagai sesuatu yang tidak menjijikkan, tapi atau sesuatu yang indah. Jadi berkebalikan dengan realita. Itu yang disebut Vipallasa, distorsi. Nah, distorsi ada 3, yaitu sanya, Vipallasa tadi, persepsi, distorsinya persepsi atau penjungkir balikan yang dilakukan oleh persepsi. Kemudian citta Vipallasa. Citta di sini bukan diterjemahkan sebagai kesadaran, tapi pikiran. Jadi kita berpikir tentang sesuatu ini sesungguhnya kelihatannya kekal, suka, ada diri, roh, kemudian menyenangkan, tidak menjijikkan, gitu ya, atau indah, gitu. Kita berpikir begitu. Kemudian yang ketiga Vipallasa itu didik itu pandangan. Jadi pandangan yang salah, gitu ya. Terjungkir balik dalam memandang 4 hal tadi secara berkebalikan. Nah, jadi ada 3 distorsi, ya, sanya Vipallasa, distorsi persepsi, citta Vipallasa, distorsi pikiran, kemudian didik Vipallasa, distorsi dari pandangan-pandangan kita ini. Kita ini kebalik-balik. Ya, itulah
yang mengapa membuat kita itu masih terus harus lahir kembali gitu. Nah, wipalasa tadi disebutkan di kitab kita berkaitan dengan 4 hal tadi kan, anicca, dukkha, anatta, dan asubha. Ya, kita berkebalikannya. Tinggal Anda kalikan saja, berarti putu jana, karena belum menghancurkan wipalasa apapun, dia masih mempunyai 12 macam wipalasa. Paham ya? Dari 3 tadi dikalikan 4 aja gitu. Jadi putu jana itu masih full power, dia punya total lengkap itu 12 wipalasa, makanya putu jana itu boleh dikatakan setiap hari bermimpi. Setiap tidur mimpi. Nah, minggu lalu saya berjanji untuk menyampaikan ini, tetapi kalau melihat umat yang banyak hadir begini, karena topik wipalasa ini sangat abhidhamma sekali, maka mungkin saya akan rubah topiknya ya. Akan ganti topiknya, tapi kira-kira kalau yang Anda ingin tahu, yang sudah belajar abhidhamma, saya berikan clue-nya. Kalau tadi putu jana dia punya 12 wipalasa, lalu sotapanna punya berapa wipalasa? Tinggal Anda analisa saja. Sotapanna kan sudah menghancurkan pandangan salah, ya. Berarti dari 3 wipalasa, sotapanna hanya punya 2 wipalasa, yaitu persepsi dan cita tadi, pikiran kan? Karena pandangan salah udah hancur. Nah, tinggal Anda kalikan 4. Kebalikan dari anicca, dukkha, anatta, asubha. Berarti sotapanna tinggal punya 8 wipalasa. Itulah mengapa sotapanna mulai jarang bermimpi dibandingkan putu jana. Ya, nanti sakadagami Anda analisa lagi, misalkan nafsunya terhadap asubha mulai terkikis dan lain sebagainya. Itu clue-nya begitu. Nah, tetapi pagi hari ini saya ingin menyampaikan topik yang saya sangat berharap ini bermanfaat untuk Anda yang hadir dan juga nanti Anda yang mendengarkannya lewat live di Instagram, yaitu manfaat dari mendengarkan Buddha Wacana. Kenapa sih saya sering sekali di dalam kelas-kelas setiap hari Minggu mendorong Anda untuk terus belajar mendengarkan Buddha Wacana, itu dengan bahkan memberikan iming-iming kalau 1 jam Anda mendengarkan Buddha Wacana, Anda akan menanam benih karma sebanyak 2.160 triliun benih karma baik. Ya, itu kan cara saya untuk memotivasi Anda semua untuk terus dengarkanlah Buddha Wacana. Ya, nah, sebagai klarifikasi pertama, yang disebut Buddha Wacana itu adalah semua kata-kata yang ada di dalam Tripitaka dan kitab komentar. Ya, jadi kata-katanya Bhante Keminda belum tentu Buddha Wacana kalau Bhante Keminda mengatakan kata-kata yang berdasarkan pikirannya sendiri, opininya sendiri. Ya, itulah mengapa sebagai guru Dharma saya berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari memakai opini-opini saya sendiri di dalam setiap kelas, ya. Nah, tadi topik Owada ini adalah manfaat mendengarkan Buddha Wacana. Buddha Wacana itu adalah Tripitaka dan kitab komentar, itu definisinya. Jadi semua kata-kata yang ada di dalam Tripitaka dan kitab komentar itu disebut sebagai Buddha Wacana. Kitab suci kita memberikan beberapa manfaat. Coba saya hitungnya sendiri sebentar ya. Kitab komentar, kitab suci kita memberikan 5 manfaat dari mendengarkan Buddha Wacana. Ya. Manfaat yang pertama adalah sutang sunati. Sutang sunati itu adalah seseorang mendengarkan sesuatu yang belum pernah didengar. Itu manfaat pertama. Jadi kalau Anda mendengarkan kelas Pariyati Sasana, mendengarkan Buddha Wacana setiap hari Minggu, ya, pasti Anda sering kan mendapatkan kata-kata atau poin-poin yang belum pernah Anda dengar sebelumnya kan? Ya. Nah, itu di dalam kitab kita Buddha mengatakan salah satu manfaatnya adalah sutang sunati. Seseorang mendengarkan sesuatu yang belum pernah didengar. Lalu apa sih manfaatnya mendengarkan sesuatu yang belum pernah didengar dalam konteks Buddha Wacana? Ya, manfaatnya seperti ini. Buddha Wacana itu luas sekali.
sebenarnya walaupun saya sudah menyelesaikan pendidikan sampai master pun juga baru ngeh kalau kitab suci kita itu luas sekali itu ketika saya mulai menerjemahkan sebenarnya. Dulu ketika masih berstatus sebagai mahasiswa S1, S2 itu belum ngeh. Karena kita nggak bergelut secara langsung ya, gitu ya, belum ngeh. Tetapi ketika menerjemahkan ini saya baru sadar bahwa kitab suci kita itu sangat luas sekali. Sehingga saya merasa tidak bisa menyelesaikan dalam satu kehidupan saya ini karena semata-mata kan sekarang saya usianya juga sudah 55 tahun ya. Luas sekali. Tidak terbayangkan. Karena kalau di agama-agama lain yang saya tahu dulu kitab sucinya hanya satu buku saja begitu kan. Iya kan? Masing-masing tuh satu buku gitu ya. Jadi ternyata kitab suci kita itu luas sekali. Nah, di kitab suci kita dibagi menjadi 3 Tripitaka kan. Sutta Pitaka, Abhidhamma Pitaka, Vinaya Pitaka, atau kalau dibagi ke dalam nikaya ada 5, yaitu Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Sangyutta Nikaya, Anguttara Nikaya, dan Uddaka Nikaya. Ya. Atau Anda mungkin sering mendengar bahwa seluruh ajaran Buddha itu totalnya ada 84.000 Dhammakanda. Ya, 84.000 topik dharma. Bayangkan betapa banyaknya itu topik tersebut di dalam kitab suci kita. Dan itulah mengapa sesungguhnya banyak hal yang belum pernah kita dengar. Bahkan termasuk saya pun. Ketika mengajar itu banyak hal yang saya baru dengar juga sebenarnya. Ketika menerjemahkan itu. Ya. Nah, manfaat yang pertama dari mendengarkan Buddha Wacana adalah kita akan bisa mendengarkan sesuatu yang belum pernah kita dengarkan. Sepakat ya? Anda sering kan mendapatkan hal yang belum pernah Anda dengar kan? Ya. Lalu pentingnya apa? Mendengarkan sesuatu yang belum pernah kita dengar. Pentingnya begini. Ya, pentingnya begini. Oleh karena kitab suci kita luas sekali seperti itu, jadi kesimpulannya sebenarnya banyak hal yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Ya. Nah, ketika kita mendengarkan sesuatu yang belum pernah kita dengarkan sebelumnya, ya. Salah satu manfaatnya atau satu manfaat yang signifikan adalah apabila kata-kata di dalam kitab suci itu berhubungan dengan karma-karma kita di kehidupan yang lampau, ya, atau berhubungan dengan parami-parami yang sudah kita lakukan di masa lalu, maka kata-kata tersebut akan bisa menjadi trigger bagi kita untuk mencapai magga dan pala. Ya, saya beri contoh. Di dalam kitab kita diberikan cerita seperti ini. Ada seorang biku muda, ya, pada suatu hari dia mendengarkan Buddha menguraikan topik tentang kamadhana, subjek meditasi, yaitu nila kasina, kasina biru. Jadi Buddha menguraikan objek kasina biru kepada audiens. Terus ada biku muda yang ikut mendengarkannya. Dan ternyata topik pembicaraan nila kasina itu berhubungan dengan parami dia dari masa lalu, dari kehidupan lampau yang entah kapan tidak disebutkan, dan itu kayak jadi trigger, kayak terhubung begitu, kayak menjadi pemicu gitu. Jadi nyambung. Dan dikatakan singkat cerita, akhirnya setelah uraian dhamma dari Buddha itu selesai, biku mudanya bermeditasi dan mencapai magga dan pala. Jadi ada triggernya. Ya. Dan kita sudah sering mendengar kan di kelas-kelas hari Minggu kan ada seorang biku menemui Buddha minta subjek meditasi atau mendengarkan dhamma begitu, dan tiba-tiba dia masuk ke hutan bermeditasi dan mencapai magga pala. Ya. Nah, inilah pentingnya mendengarkan sesuatu yang belum pernah kita dengar. Mudah-mudahan kalau Anda terus mendengarkannya nanti ada satu yang men-trigger Anda. Sehingga Anda bisa tergerak dan akhirnya maksudnya tertrigger itu tersambung dengan parami-parami Anda dari masa lalu. Tentang apa yang sudah Anda praktekkan dan lain sebagainya. Ya.
sehingga akan lebih mudah bagi Anda untuk mencapai maga dan pala gitu. Nah, kalau kita lihat dari kitab suci kita, mungkin sepertinya tradisi 2500 atau 2600 tahun yang lalu ketika Buddha Gautama masih hidup itu agak berbeda dengan tradisi yang berkembang di zaman modern ya. Perbedaannya seperti ini. Jadi kita sering kan mendapatkan gambaran atau cerita di kitab suci bahwa di hari-hari tertentu para sangga membabarkan dhamma semalam suntuk gitu. Ya kan sering itu di dalam kelas-kelas saya sampaikan kan. Kayak cerita Cincak Manawika itu kan. Ya kan. Ketika para penduduk masuk ke Cetawana ya semalam suntuk untuk mendengarkan dhamma. Nanti ketika para penduduk keluar dari wihara, Cinca seolah-olah mau masuk, itu kan pagi hari. Jadi tradisi kita di zaman itu seperti itu. Sangga atau Buddha sering membabarkan dhamma semalam suntuk. Gitu. Saya tidak yakin apakah semalam suntuk itu dibabarkan oleh satu bante saja, biku saja, atau bergantian ya. Mungkin bisa jadi bergantian ya, kalau satu orang, satu biku saja mungkin tidak akan kuat kali ya, kecuali Buddha mungkin ya. Nah, jadi tradisi kita waktu zaman Buddha pun umat itu berbondong-bondong menemui Buddha atau Sangga ya, untuk mendengarkan dhamma. Ya. Saya juga teringat ketika tinggal di Myanmar dulu itu sering sekali kalau saya berpindah patah di desa-desa begitu, itu kalau tiba di lapangan sepak bola begitu selalu ada baliho gitu. Kayak mungkin di Jakarta juga gitu ya, mayoritas kan juga begitu ya. Jadi kalau di Myanmar gitu baliho yang menerangkan bahwa nanti hari ini tanggal ini jam ini akan saya doa ini akan berceramah gitu. Jadi kalau di Myanmar itu seado-seado terkenal itu kalau berceramah di lapangan bola dan itu selalu penuh kan. Saya mendapat informasi dari teman-teman kuliah saya di ITBMU bahwa saat ini di Myanmar itu kalau Dhamma Katika, pembabar Dhamma yang paling terkenal di Myanmar itu rektor ITBMU katanya. Itu kalau saya lihat foto-fotonya kalau mengadakan public talk itu di lapangan sepak bola. Itu bisa mungkin ratusan ribu gitu. Lapangan sepak bola yang di kota besar gitu ya. Nah, jadi kenapa saya menyampaikan hal ini? Saya menyampaikan hal ini supaya kita yang di Indonesia bisa terinspirasi mengambil teladan dari zaman Buddha dan juga di Myanmar bagaimana umat itu bisa berbondong-bondong mendengarkan Dhamma, mendengarkan Buddha Wacana. Kita nggak bicara di zaman Buddha yang pasti Dhamma Talk-nya bagus ya. Di Myanmar itu Dhamma Talk itu selalu berdasarkan Tripitaka dan kitab komentar. Makanya di Myanmar itu seperti ada sertifikasi, tidak semua biku boleh berceramah. Hanya biku-biku yang sudah mempunyai sertifikat, misalkan lulus Dhamma Acarya dan lain sebagainya yang boleh berceramah. Ya, nah jadi umat berbondong-bondong mungkin harus duduk di lapangan sepak bola hanya untuk mendengarkan Buddha Wacana. Kenapa mereka bisa mempunyai semangat yang hebat seperti itu? Karena mereka mau mendengarkan Buddha Wacana. Ya, saya pernah dulu ketika masih di Myanmar ya, saya mendengar Bante A, Bante B yang sangat terkenal di dunia itu sering ceramah di mana-mana, tapi kok nggak pernah diundang ke Myanmar gitu. Saya bertanya kepada kawan-kawan, kenapa Bante A ini nggak pernah ceramah di sini ya, di Myanmar ya? Teman-teman bilang nggak laku kalau di sini gitu. Kenapa gitu? Ya kalau orang Myanmar sukanya membahasnya Tripitaka dan kitab komentar. Saya oh iya juga ya. Kenapa? Karena sejauh yang saya tahu ketika menghadiri Dhamma Talk Sayadaw di Myanmar itu memang kan Sayadonya udah hafal Tripitaka kitab komentar. Mereka hafal di luar kepala. Itu kita seneng gitu mendengarkan Dhamma Talk seperti itu ya. Tentu yang
bagi kita yang menyukai kitab suci akan senang mendengarkan ceramah seperti itu gitu. Tapi bagi mereka yang berkecenderungan yang berbeda, tidak menyukai kitab suci, ya nggak suka mungkin. Tapi kalau saya itu selalu setiap kali mendengarkan Sayadaw itu bisa benar-benar kayak 1 jam itu udah hanya dengerin suara itu aja, menikmati gitu. Ya. Nah, jadi kembali lagi ke topiknya. Itu manfaat pertama. Anda akan mendengarkan sesuatu yang belum pernah Anda dengar sebelumnya dan itu bisa menjadi trigger Anda untuk mencapai maga dan pala. Ya, jadi kalau umat di zaman Buddha sedemikian berbaktinya dan tekunnya mendengarkan Dhamma Talk sampai semalam suntuk, umat di Myanmar juga begitu hebatnya, tekadnya untuk mendengarkan Dhamma Talk, bahkan harus duduk di atas rumput. Maka teladanilah itu semua. Kita yang di Indonesia juga harusnya semakin banyak orang yang seperti ini gitu. Barusan saya membayangkan ini kayak lapangan sepak bola dan penuh loh. Saya lihat tuh berdesak-desakan seperti ini penuh nih ruangan ini gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang 2 contoh di zaman Buddha dan di Myanmar yang saya sampaikan itu bisa kita tiru ya, memotivasi sebanyak mungkin umat Buddha di Indonesia untuk mulai tertarik mendengarkan Buddha Wacana, karena manfaat yang pertama adalah seperti itu tadi. Sekarang manfaat yang kedua adalah, kalau tadi aksutang sunati, nomor 2 adalah sutang pariyodapeti. Seseorang akan menjernihkan apa yang sudah pernah didengarnya, akan mengklarifikasi apa yang sudah pernah didengarnya. Ya, jadi Anda harus terus nih mendengarkan Buddha Wacana. Meskipun Anda sudah pernah mendengarkannya, tapi tetap saja ketika Anda mendengarkan topik yang sama yang kedua kali, Anda akan mendapat pemahaman yang lebih jernih, lebih dalam, lebih luas, lebih benar. Ya, saya mungkin pernah menyampaikan di dalam ceramah-ceramah saya bahwa saya itu membaca buku-buku Abhidhamma, khususnya Abhidhamma Sanggaha, dan penjelasan-penjelasannya, subkomentarnya begitu, itu kalau dihitung mungkin udah puluhan kali loh saya baca bolak-balik. Tidak hanya 5 kali, 10 kali, lebih kali saya baca itu. Sampai lumayan hafal. Kenapa? Karena setiap kali saya membaca lagi atau mendengarkan penjelasan Sayadaw, pemahaman saya menjadi lebih bagus dan kekeliruan-kekeliruan saya bisa diperbaiki. Kekeliruan pemahaman. Ya. Ketika Anda mendengarkan Buddha Wacana, walaupun itu sudah pernah Anda dengarkan sebelumnya, tetapi tetap saja sesungguhnya setiap topik di dalam Buddha Wacana itu bukan topik yang mudah, yang hanya bisa Anda pahami hanya dengan mendengarkannya 1 kali saja. Ya, jadi jangan pernah merasa jenuh untuk mendengarkan topik yang sama yang berulang-ulang, ya, karena ketika Anda mendengarkan 2 kali, 3 kali, 4 kali, maka akan terjadi pariyodapana. Pariyodapana itu kayak penjernihan, pengklarifikasian gitu, atas apa yang sudah Anda pahami sebelumnya. Dan itu terjadi pada saya ketika saya membaca kitab-kitab Abhidhamma lagi dan lagi gitu, pemahaman saya menjadi lebih jernih, lebih bagus gitu, dan itu bermanfaat untuk diri saya. Nah, bagi Anda yang, apalagi bagi Anda yang ingin bermeditasi, kayak kemarin ada kan di dalam kelas pariyati ada yang bertanya, kalau bagi upasaka-upasika yang ingin menempuh retret panjang gitu, maka sampai sejauh mana kita harus belajar pariyati, kan ada pertanyaan begitu ya. Waktu itu kan saya jawab, cukup aja pahami pancakanda, 5 agregat, tetapi dari 5 agregat Anda harus tahu nih memilahnya menjadi nama rupa itu bagaimana, kemudian ayatana, kanda ayatana dhatu, ya, landasan indriawi dan elemen-elemen. Nah, untuk memahami pancakanda pun juga tidak mudah loh sesungguhnya. Ya, kalau Anda ingin retret, maka modal minimal sesungguhnya Anda harus paham itu pancakanda itu. Ya, dan memahami pancakanda tidak cukup hanya
mendengarkan 1-2 kali, bisa berkali-kali. Nah, jadi manfaat yang kedua dari mendengarkan Dhamma adalah, atau mendengarkan Buddha Wacana adalah sutang pariyodapeti, seseorang akan menjernihkan apa yang sudah pernah dia dengar, mengklarifikasi apa yang sudah dia dengar. Jadi manfaatnya besar. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kangkawitarati. Kangkawitarati, seseorang akan menghilangkan keraguannya. Jadi ketika Anda mendengarkan Buddha Wacana, maka Anda mendapatkan kesempatan untuk menghilangkan keraguan-keraguan Anda. Keraguan misalkan, kalau bagi Anda yang mau retret, katanya teknik meditasi yang benar hanya yang ini, berarti yang lainnya nggak benar. Nah, Anda akan bisa menghalau keraguan itu. Ya, makanya saya sering mengatakan, karena ada saja yang berkata seperti itu, hanya ada satu teknik meditasi yang benar. Saya katakan enggak. Di Myanmar pun teknik meditasinya banyak. Saya pun waktu di Myanmar udah mencoba 5-6 teknik meditasi di meditation center yang besar-besar. Ya, enggak. Di sana pun banyak teknik meditasi, jadi tidak bisa mengatakan hanya ada satu teknik meditasi yang benar. Nah, jadi kalau Anda sering mendengarkan Dhamma Buddha Wacana, keraguan-keraguan seperti ini bisa Anda halau gitu. Oh, ternyata ada banyak. Dalam kitab suci pun juga teknik meditasinya banyak kan, yang sering kita dengar kan di dalam kelas Pariyati Sasana kan. Misalkan ada yang hanya dengan menggosok-gosok kain mencapai magga pala dan lain sebagainya. Ada banyak. Di zaman Buddha pun tekniknya ada banyak. Nah, di Myanmar juga ada banyak. Ya, keraguan itu bisa dihalau. Atau mungkin keraguan Anda tentang, bisa nggak sih saya sebagai umat perumah tangga ini mencapai magga dan pala di zaman sekarang? Ya, nah kalau Anda mendengarkan Dhamma, maka Anda bisa menghilangkan tuh keraguan tersebut. Ya, saya sudah pernah menyampaikan kan bahwa komponen-komponen yang dibutuhkan bagi seseorang untuk bisa mencapai magga pala itu ada berapa itu? Selama masih ada Buddha, ya, saat ini masih ada. Karena kitab sucinya kan masih diajarkan, berarti itu Buddha. Kok Bante bisa mengatakan seperti itu? Begini logikanya. Anda ingat nggak ketika Buddha mau parinibbana, ya, kan yang Arya Ananda sempat menanyakan kepada Buddha, siapa nanti yang menjadi penggantinya Buddha gitu. Dan Buddha kan menjawab, Yoko Ananda Mayadamo Cakwina Yocade Sitopanya Tosowo Mama Cayena Satati. Artinya, wahai Ananda, ya Yoko Ananda, dhamma-dhamma apapun yang sudah saya ajarkan, yang sudah saya nyatakan, itu nanti akan menjadi guru kami setelah kamu, setelah saya parinibbana. Jadi artinya Dhamma dan Vinaya atau kitab suci kita, Tripitaka dan kitab komentar, itulah Buddha. Itu penggantinya Buddha. Jadi saat ini masih ada Buddha. Nah, syarat pertama ada, komponen pertama ada. Kemudian komponen kedua, kita hidup di Majjhima Desa. Artinya kita hidup di tempat di mana kita bisa mengakses ajaran. Anda ini bisa, udah syarat kedua terpenuhi. Kemudian syarat ketiga apa? Indria-indria Anda lengkap. Anda punya indria lengkap. Syarat yang keempat apa? Anda mempunyai pandangan salah, Anda mempunyai pandangan benar, ya, pandangan benar yang duniawi tentang hukum karma, ya. Jadi Anda terpenuhi syarat itu, ya. Kemudian juga mendengarkan Dhamma juga terpenuhi. Jadi masih terpenuhi. Jadi Anda semua, kita semua itu masih bisa mempunyai kesempatan untuk mencapai magga dan pala. Nah, kalau Anda tidak pernah mendengarkan Dhamma, Buddha Wacana, maka Anda akan terus ragu-ragu. Tapi ketika Anda mendengarkan penjelasan-penjelasan seperti ini, maka Anda berhasil menghalau keraguan-keraguan Anda, dan itu penting. Ya, untuk bisa menghalau keraguan, menghilangkan keraguan itu penting karena batin Anda akan menjadi lebih lebih positif, lebih baik, ya. Itu tadi manfaat yang ketiga ya.
Kangka witarati. Yang keempat, diting ujung karoti. Seseorang akan bisa mendapatkan kesempatan diting ujung karoti. Itu artinya sebenarnya dia membuat pandangannya menjadi lurus. Ya, jadi kalau Anda mendengarkan Buddha Wacana, maka Anda mendapatkan kesempatan untuk meluruskan pandangan-pandangan Anda. Ya, tadinya pandangan-pandangan Anda itu salah, menjadi lurus. Coba bayangkan sebelum Anda kenal Buddha Wacana, ya mungkin Anda masih berpikir bahwa kehidupan ini hanya satu ini saja, atau mungkin berpikir bahwa kehidupan ini nanti ada yang kekal, atau berpikir bahwa kejadian yang kita alami itu disebabkan oleh orang lain. Itu kan pandangan salah juga kan. Kejadian yang kita alami itu disebabkan oleh karma-karma Anda sendiri, tidak oleh orang lain. Ya, nah, mungkin dulu Anda masih sering menyalahkan orang lain. Jadi setiap kali Anda mulai mencari-cari kesalahan pada orang lain terhadap apa hal buruk yang sedang Anda alami, maka itulah perwujudan dari pandangan yang salah. Nah, dari mendengarkan Buddha Wacana, pandangan yang salah tersebut bisa diluruskan. Ibaratnya besi yang tadinya bengkok bisa diluruskan. Ya, nah itu manfaat dari mendengarkan Buddha Wacana. Besok ini saya akan menyampaikan cerita yang bagus sekali ini tentang anaknya Anathapindika. Ya, anaknya Anathapindika ini, cerita ini saya dengar pertama kali ketika saya retret di tradisinya Mogok Sayadaw. Ya, tadi saya katakan kan selama di Myanmar itu saya mencoba banyak teknik meditasi semata-mata karena waktu itu kan saya bukan Buddhis kan. Saya nggak tahu apa-apa loh tentang ajaran Buddha itu. Jadi nggak ada yang memandu saya juga waktu itu kan. Komunikasi dengan guru pembimbing saya juga hanya sebatas interview meditasi. Sehingga ketika guru pembimbing saya mengatakan saya boleh, istilahnya saya diizinkan untuk traveling begitu. Setelah berlatih 1 tahun lebih, saya diizinkan untuk mencoba-coba yang lain, traveling. Sebenarnya izinnya adalah traveling sih. Udah sana traveling dulu. Tapi saya manfaatkan waktu itu untuk mencoba beberapa teknik meditasi gitu. Jadi salah satunya Mogok Sayadaw. Saya mendengar cerita tentang anak Anathapindika. Jadi anak Anathapindika ini tadinya juga punya pandangan yang salah. Dia tidak pernah mau menemui Buddha, melayani sangga dan lain sebagainya. Walaupun ayahnya ini Sotapanna dan donatur kuatnya Buddha kan. Tapi dia punya pandangan yang salah. Nah, namanya Kala kan. Akhirnya sebagai ayah yang baik, Anathapindika mencoba untuk mengkondisikan si Kala putranya itu untuk nantinya untuk menjadi anak yang baik. Nah, singkat cerita, Anathapindika awalnya hanya mengatakan, kamu mau uang nggak kira-kira gitu? Kalau kamu mau pergi ke wihara, ya, menemui Buddha, mendengarkan Buddha Wacana dari Buddha, nanti begitu pulang, kamu saya kasih uang 100. Kira-kira begitu. Nah, si Kala tentu seneng kan? Wah, dapat uang nih. Akhirnya dia benar pergi ke wihara. Tapi apa yang terjadi ketika Buddha membabarkan Dhamma, dia tidur. Dia nggak tertarik. Dia nggak tertarik kan? Nah, akhirnya pagi hari Kala pulang menagih janji ayahnya, akhirnya diberi 100. Ayahnya nggak apa-apa nih, meskipun anaknya tidur-tiduran begitu aja gitu. Tapi dia diberi lagi kesempatan kedua. Ini ada Buddha nih, malam ini kamu kalau datang ke wihara, pelajari saja satu kata dari Buddha, maknanya apa. Nanti pulang saya kasih 1000. Itu, jadi di-trigger terus si ini ya, apa, kasih iming-iming lah sama ayahnya gitu. Singkat cerita, si Kala mau nih, datang ke wihara nih, ya, untuk mendengarkan Dhamma. Karena syaratnya tadi untuk memahami satu kata, maka dia mencoba memahami satu kata, tapi Buddha dengan abhinyanya, dengan kesaktiannya, membuat si Kala itu menjadi orang yang bodoh, nggak cerdas gitu. Kecerdasannya ditutupin sehingga Kala nggak bisa paham satu makna pun, satu kata pun gitu. Sehingga akhirnya
dia mendengar, oh yang kata ini saya nggak paham ya, apa ya? Akhirnya dia lepaskan, baik saya dengarkan kata Buddha yang berikutnya. Begitu dia nangkap kata kedua, mau dipaham, ini Buddha digunakan kemampuan supranaturalnya, membuat kala itu kayak jadi orang yang nggak cerdas gitu, nggak bisa paham. Begitu terus sampai semalam suntuk gitu. Nah singkat cerita akhirnya kala jadi Sotapanna. Ya, lihat dari orang yang tadinya punya pandangan salah, nggak mau menemui Buddha, nggak mau melayani sangga, jadi Sotapanna. Dan ketika sudah menjadi Sotapanna kan kala mengawal Buddha berpindah patah kalau nggak salah gitu ya. Terus melihat ayahnya kan, dia malu nih. Dia dalam hati berkata, semoga ayah saya tidak memberi uang 1.000 di depan Buddha, malu. Dia malu dia. Nah tapi singkat cerita ketika di rumah uang mau diberikan ditolak sama si kala. Karena dia sekarang udah jadi Sotapanna kan. Jadi dia udah nggak berpikir tentang itu lagi. Nah jadi mendengarkan dhamma bisa meluruskan pandangan Anda. Ya seperti contohnya kala tadi yang besok Anda akan dengarkan. Manfaat yang terakhir adalah tadi apa? Sutang sunati, sutang pariodapeti, kangkawitarati, kemudian diding ujung karoti, citang pesadeti. Citang pesadeti itu artinya seseorang ketika mendengarkan dhamma, maka seseorang bisa membuat hatinya itu tenang, damai, jernih. Tenang, damai, senang juga. Pasadeti itu maknanya banyak sih. Bisa artinya itu membuat hati itu menjadi senang, bisa membuat hati menjadi jernih, bisa membuat hati jadi penuh keyakinan, bisa arti lain adalah pasadeti itu membuat hati menjadi damai, gitu kira-kira begitu. Semuanya positif lah. Jadi citang pasadeti, seseorang akan membuat hatinya, citang di sini diterjemahkan sebagai hatinya atau pikirannya gitu, menjadi senang, jernih, penuh keyakinan, damai gitu. Apapun maknanya itu semua positif. Nah, jadi kan banyak kan Anda sebagai umat berumah tangga tentu sering mengalami masalah di dalam kehidupan sehari-hari ya. Mungkin masalah pekerjaan Anda atau masalah apapun lah di dalam kehidupan ya. Nah, ketika Anda sedang menghadapi masalah, Anda sering sekali mungkin kehilangan arah. Dalam arti bagaimana saya harus menyikapi masalah yang sedang menimpa Anda itu, atau bagaimana saya harus menyelesaikan masalah ini gitu. Jadi hati Anda bergejolak. Mungkin ada kemarahan di sana, mungkin ada keserakahan di sana, tapi apapun, kilesa apapun itu hanya akan membuat hati Anda kotor. Nah, pada saat hati Anda kotor seperti itu, ya, kalau Anda mendengarkan dhamma dan seadonya atau pembabar dhammanya itu terampil di dalam menguraikan topik ceramahnya yang berkenaan dengan problem Anda, maka hati Anda yang tadinya kotor karena kilesa-kilesa bisa menjadi jernih karena mendengarkan dhamma gitu ya. Mungkin gitu Anda berpikir, kenapa sih kehidupan saya tidak seberuntung teman-teman saya begitu. Padahal apa sih kelebihan teman-teman saya itu, dia kayaknya hanya biasa-biasa aja. Anda ada keliru berpikir. Ya, keliru berpikir dengan mengatakan apa kurangnya saya, apa kelebihan dia. Dan tidak pernah sadar bahwa sesungguhnya apapun yang Anda alami itu buah dari perbuatan Anda sendiri. Jadi kalau Anda mendapatkan masalah berarti ada karma buruk yang sedang berbuah. Kalau Anda hidupnya sedang baik-baik berarti ada karma baik yang berbuah. Tetapi hati-hati apapun juga Anda harus ingat anicca tadi loh. Ya, kalau orang Jawa bilang hidup itu seperti roda kan, berputar kan. Nah, Anda harus siap sedia. Kalau Anda paham hukum yang seperti ini pun hati Anda akan tetap damai, jernih ketika masalah datang dalam kehidupan Anda. Jangan pernah takut dengan masalah. Karena siapapun akan dapat masalah, saya pun dapat masalah di dalam kehidupan. Apalagi saya, apalagi kita, Buddha juga dapat masalah. Coba ketika dipermalukan oleh Cincak Manawika yang dicerita kemarin coba.
begitu. Kan Buddha hanya mengatakan hanya kamu dan saya yang tahu. Ya, kalau Anda digitukan bagaimana? Di depan orang banyak gitu. Ya, nah poinnya adalah manfaat yang kelima, ketika Anda mendengarkan Buddha Wacana, Anda akan bisa mendamaikan, membuat hati Anda damai, jernih, gembira, senang, sehingga kotoran batin bisa terhalau. Ya, jadi inilah 5 manfaat dari mendengarkan Dhamma. Ya, saya rangkumkan lagi. Yang pertama adalah sutang sunati, ya, seseorang mendengarkan sesuatu yang belum pernah didengarnya. Yang kedua adalah sutang pariyodapeti, seseorang menjernihkan atau mengklarifikasi apa yang sudah pernah didengarkannya. Kemudian yang ketiga, kangka witarati, seseorang menghilangkan, menghalau keraguannya. Kemudian yang keempat, citang ujung karoti, seseorang membuat pandangannya menjadi lurus. Yang kelima adalah citang pasadeti, seseorang membuat hatinya senang, damai, jernih, atau memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Baik, para kalyana mita, upasaka dan upasika sekalian, itu topik pewadak saya pagi hari ini. Teruslah mendengarkan Dhamma, ya. Maksud saya mendengarkan Buddha Wacana, mendengarkan kitab suci dan kitab komentar, karena toh waktu yang dibutuhkan katakanlah hanya 2 jam di dalam 1 minggu, itu sama sekali bukan waktu yang panjang, ya. Dan semoga dengan apa yang sudah Anda dengarkan, salah satunya bisa menjadi trigger buat pencapaian magga dan pala Anda.